Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan pembacaan kitab Muraqil Mutiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman warizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih bitin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatawaddo bil ma'il musammasi. Jangan kamu berwudu menggunakan air yang dijemur. Aima atharat fihi syamsu bihaisu qawiyat ala antabsula bihaddatiha. Suhumatan min ina'il ladhi yabalul mutriqata ghairan naqdain walau mughatan. Ini yang dimaksud jangan berwudu menggunakan air yang dijemur sekiranya panasnya itu memang kuat sehingga mengandung uap. Air itu kalau dijemur terlalu panas karena ada uapnya. Menggunakan wadah yang tidak terbuat dari emas dan perak. Walaupun ditutup. Airnya dijemur tapi dikasih tutup. Tapi kemudian airnya sangat panas. Yang dimaksud panasnya kuat adalah panasnya itu sampai menguap. Apeloan muturan sampai ada pelona. Nah ini yang dikatakan makruh menggunakan air yang dijemur. Kalau cuma dijemur sekedarnya saja, agar hangat sedikit saja, ya tentunya ya tidak apa-apa. Ini menurut Syekh Muhammad Nawawi. Lakin al-karahatul maksufu asyaddu lima ruya an Aisyata annaha sakhonat ma'an fi syamsi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemakruhannya lebih parah apabila tidak ditutup, yakni dibuka. Berarti kalau ditutup walaupun panasnya kuat, makruhnya tidak begitu makruh gitu ya. Kalau tidak ditutup ia lebih makruh lagi. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha, ketika Sayyidatun Aisyah menjemur air untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kejadian ini kemudian Nabi Muhammad itu berkata pada Sayyidatun Aisyah, "La taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul barasah." Jangan kamu lakukan wahai Humaira pipi yang kemirah-mirahan, karena itu menyebabkan penyakit belang hitam putih seperti peta ya, penyakit seperti peta, ada putihnya, hitam, bolehnya hitam, ada putihnya, ada hitamnya. Lah ini kalau menggunakan air yang dijemur itu. Nah ini di hadis ini menunjukkan kemesraannya Nabi Muhammad memanggil istrinya. Tidak dipanggil genol, nol, cedek ya nol. Nah, iya, tapi ya Humaira, wahai pipi yang kemirah-mirahan. Ini kan mesra kan ini kan. Ini kelemah lembutan Nabi Muhammad SAW memanggil istrinya. Dipanggil ya Humaira, tidak dipanggil dengan panggilan tuk sutuk. Tidak dipanggil dengan nol ganol, enggak, tapi dipanggil ya Humaira. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita pun memanggil istrinya, ya paling tidak kita manggil Dek, Ummah Husin, misalnya ya, gitu loh. Bukan tok getok atau dipanggil nol ganol, tidak. Ini juga pelajaran sangat beragam loh sebenarnya. Walaupun sekilas ya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya luar biasa. Wa hadzal hadisu wa in kana dhaifan li dhafi sanadihi yuqawwihi khabaru Umar radhiyallahu an. Hadis ini walaupun sanadnya dhaif tapi ada hadis lain yang menguatkannya. Menurut ilmu hadis ya, kalau ada hadis dhaif kemudian ada hadis lain yang menguatkan lewat sanad yang lain, itu naik derajatnya menjadi hasan bi ghairihi. Saya ulangi ya. Apabila ada hadis dhaif kemudian dikuatkan dengan hadis dhaif yang lain lewat sanad yang lain, maka statusnya menjadi hasan bi ghairihi. Ini sanadnya dhaif, tapi dikuatkan hadis Umar radhiyallahu an.
Ya apa? Innahu kana yakrahul irtisalah bil musammasi. Sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat tidak suka, bengis, benci mandi menggunakan air yang dijemur. Waruwiya annahu qala, dan diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar itu berkata, la taghtasilu bil ma'il musammasi fa innahu yurisul barasah. Jangan kamu bersuci, jangan kamu mandi menggunakan air yang dijemur, karena air yang dijemur menyebabkan penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit yang putih itu seperti kulitnya tokek itu, tol-tol, belang-belang, enggak tekek. Dan ini baros ini. Wala tuhallilu bil qasabi fa innahu yurisul akalata. Jangan kamu menyela-nyelai dengan menggunakan batang jari, karena menyela-nyelai dengan batang jari, bukan dengan ujung jari tapi batang jari, itu bisa menyebabkan banyak makan. Tujuan ngakan sedih masalah ini kan. Menggunakan batang jari ini ya. Atau tebu. Kosop kadang-kadang bermakna tebu masalahnya. Atau tumbuhan yang pakai ada ruas-ruasannya itu, bambu, tebu, itu bisa diartikan demikian. Kosop itu. Saya ulangi, jangan menyela-nyelai dengan batang jari, karena menyela-nyelai dengan batang jari menyebabkan banyak makan. Tujuan ngakan roh, tolo pereng ya be, memperloki nambah kenangan. Padahal tabung nih kene, ternyata jadi tujuan ngakan. Tapi rata-rata nih, mun orang lempon ini kalau pati tujuan ngakan, mun seros koron biasa tujuan ngakan. Kancana bi sepereng lekenyang nih kabi 2 pereng 3 pereng nih ka. Abang koros. Mun selempoy ngaku nih kalau banyak DR. Oke, mengaku nih kalau banyak akan karena lempo. Mun sekoros tujuan ngakan. Nah, coba perhatian itu yang koros-koros itu. Tujuan ngakan itu. Wa hadza mustaharun baina sahabati. Nah, ini sangat populer di antara sahabat. Fasara ijma'an sukutiyah, ini menjadi ijma' sukutiyah. Kenapa dikatakan ijma' sukutiyah? Karena tidak seorang pun dari sahabat itu mengingkarinya atau tidak setujuinya. Semuanya diam. Ini menandakan setuju. Kalau memang para sahabat atau Nabi mendiami, ini termasuk ijma'an sukutiyah. Wa qisa bil itisali baqi anwa'il isti'malati fil badani zahiran batinan bi ayyasraba dalikal ma'a, dan dikiaskan dengan mandi termasuk menggunakan di anggota badan luar maupun dalam. Contoh termasuk minum dengan air yang dijemur agak kuat panasnya misalnya, ini juga menimbulkan penyakit baros itu. Ini dimakruhkan, tidak sampai haram, cuman dimakruhkan saja. Nah, kalau orang itu ingin belajar waro, ya kita harus menghindarinya. Karena orang waro itu bukan cuma yang haram ditinggalkan, tapi makruh pun ya ditinggalkan. Jangankan yang makruh, yang boleh tapi berlebihan itu ditinggalkan. Ini bagi orang yang berusaha waro. Seperti saya ini ya berusaha waro ya. Kalau saya ini kalau makruh-makruh saya tidak mengerjakannya. Apalagi yang haram, insya Allah. Nah gitu, amin. Wala tatawadda minal awanis sofriyati. Jangan kamu berwudu menggunakan bejana yang terbuat dari kuningan. Bal binal hosbiyati, tetapi gunakan dari kerikil, awil jaldiyati, atau menggunakan wadah yang terbuat dari kulit misalnya. Tapi kalau sekarang menggunakan wadah dari kulit itu tidak umum. Kalau dulu kan dari kulit, sekarang tidak umum, tidak level katanya. Awil hosabiyati atau terbuat dari kayu. Lamba ya mencanteng itu karena nyorwa. Nyore kala, kemudian kare bathok kerok nih kayak canteng. Kalau sekarang itu tidak level katanya. Kalau sekarang menggunakan seperti itu, malah ada tetangga sebelah itu bilang itu tidak banyak uang untuk beli gitu. Kalau menggunakan canteng atau cebok atau buat itu lo nyelo aing aku nakin canteng dari bathok iwa calon di WC semelea. Kurang ajar termasuk tetangga sebelah itu. Nah, kalau menggunakan sesuatu yang bagus, bahkan yang tidak boleh dianggap begini. Padahal itu yang justru yang tidak boleh. 5 ruya an Ibnu Umar, karena ada hadis yang diriwayat dari Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu
min karahiyati ina'i sufri, tentang kemakruhannya menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari kuningan. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahu a'lam.